Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Amri Master. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara pembuatan kolam minimalis dan instalasi chamber. Ini tahap pertama setelah kita pasang bata keliling, lalu kita plester. Kita memplasternya dengan rata dan perlu dengan sangat hati-hati dan harus siku dan waterpass ya guys, agar supaya airnya rata. Nah, ini tahap yang kedua, pemasangan instalasi pipanya. Seperti ini guys, itu ujung itu digelojokkan air dan ini pipa buat ke chamber. Nah, lalu seperti ini. Ini sudah 79% pembuatan kolam minimalis. Ini buat luapan air. Dan di samping pilar ini yang saya kasih pipa ini tempat peluapan air. Nah, yang belum saya pasang ini akan saya kasih kaca. Ini grojokan airnya keluar dari pipa ini guys, turun ke sini, bata buat atasnya. Nah, dari sini dia keluar airnya, Air terjunnya ya turun ke bawah. Nah, dan Kemudian ini nanti pipa kita potong, dari kita kasih top atau chamber pertama turun dari sini masuk. Nah, nanti ini kita potong. Nah, ini Kita kasih di sini keluar dari, nah di sini oksigen keluar, oksigen juga keluar dari sini. Nah, ini pipa ini ada 2 pipa di arus bawah, lalu buat arus lari ke chamber. Nah, ini instalasi chambernya guys. Rantingnya di sini kita sekat 4. Nah, itu stop run buat grojokan air yang pertama, dan ini buat stop run ini seperti pembuangan ini guys, atau stop run pembuangan. Nah, ini Dan stop run ini fungsinya stop run buat ke grojokan pertama udara atau oksigen. dan di sini Nah, nanti ini kita sekat 4 arus ya. Di sini buat chambernya guys. Seperti ini. Nah, di sini buat Ini sekatan per chamber atau balancing. Dari nanti kita akan sekat dengan ini. chamber pertama. Jadi nanti itu masuk ke chamber pertama. Dari chamber ketika air pertama turun masuk ke chamber, di sebelah sini lari ke chamber pertama. Kenapa kita pasang pipa? Jadi dari nanti ketika air turun itu 1, arus, jadi kotoran masuk ke bawah, 2, ke chamber pertama. 3, 4. Nah, ini guys proses pembuatan kolam minimalis ya, yang terlihat kedua, simpel, ketiga, keempat. Jadi yang tempat, dari dan lubang bawah itu masuk ke chamber pertama, nyaring kedua, ketiga, keempat, baru keluar dari mesin. Instalasi chamber itu harus hati-hati kita menginstalasinya, karena kalau kita ceroboh dia tidak akan, air tidak akan jernih, tetapi akan menjadi keruh. Ini instalasinya. Nah, di sini buat rekan-rekan bingung kan ya, kok ini air ini ditutup, nanti larinya kemana? Nah, ketika air turun ini biasanya itu kalau tukang kolam lain itu begitu turun airnya berbusa, terus dia lari ke kalau biasanya sih tukang kolam yang saya alami dan saya lihat itu kimeng. Itu fungsinya buat saya membuatnya, dan mengatasi air itu mumpruk ya, mengatasi ketika digelojokkan air adanya busa yang menjadi lumut dan akhirnya kolam itu air itu dia akan lari ke hijau. Nah, ke chamber melalui apa? Melalui kimeng dari grojokan. Nah, kimengnya saya buat seperti ini, jadi nanti air dia itu langsung masuk ke sini ya. Itu cara pemasukan airnya untuk mengatasi tidak lebih kurang dari
ketika turun 1 dari cm kerojokan, ke pembuangan. dia langsung Jadi lari dia ke chamber seolah-olah dia mengalir seperti chamber air yang kedua. dikali, Jadi terus dia masuk ke chamber. penyetelannya Nah, air dari sini 50 cm, tidak lebih dari pembuangan ya. pas di sini lebih dikit 50 cm. Nah, ini proses Terus dia pembuatan tidak kolam lebih minimalis di atas yang sangat peluapan. simpel dan akan Seperti ini guys, terlihat jernih airnya ketika Jadi kita nanti air menginstalasi langsung masuk ke chambernya sini. dengan baik dan benar. Chamber pertamanya ring, kedua, Ini ketiga lagi keluar dia proses sudah bening. sekitar 70% ya guys. Kita Tutorial saya tinggal pemasangan di kaca. Master. Bagi rekan-rekan yang menyukai channel Di ini, depan kita jangan menggunakan lupa like, kaca, nanti guys subscribe, akan dan komen. terlihat ikannya Doain agar video kami berkembang. lebih cantik. Oke, guys. Nah, ini guys, 70%. kita mulai pemasangan Terima kasih. seketan buat chamber atau filter penyaringan ya. Kita teruskan ini Chamber pertama, kedua, Cimber. nah dan ketiganya belum saya pasang guys. Nah, ini nanti Ini saya isi air supaya dia bawahnya tidak retak. Nah, ini baru diaci, belum digosok. Bagi rekan-rekan yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom bawah ini agar video kami berkembang. Mohon pengertiannya. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari pembuatan kolam koi agar koinya tidak penyakitan atau tidak mati ya, karena pembuatan kolam koi ini sangat susah mudah ya, karena kita harus menginstalasi chambernya itu dengan benar. Karena kalau tidak benar menginstalasi chamber mengakibatkan dia akan jamuran atau airnya keruh. Proses kami belum selesai ya guys. Nah, kaca sudah saya pasang. Saya menggunakan kaca 12 mili guys, karena kalau di Lampung itu tidak ada kaca ukuran 18 ataupun 20 mili. Tidak ada yang menggunakan guys. Toko kaca besar itu di Lampung paling besar menggunakan kaca 12 mili, yang 15 mili pun tidak ada. Nah, ini tinggal finishing guys, instalasi chamber. dan ini chamber instalasinya seperti ini guys. Air nampung di sini Tinggal guys. proses Begitu nampung dia turun. atau finishing. Nah, ini tinggal nunggu pengeringan ya guys, finishing. Tinggal memasang batu alam, memotong pipa keluaran, pengecetan di dalam kolamnya. Sudah terpasang lumayan rapi guys, tinggal pembersihan. Kita bersihkan, lalu kita cat, lalu kita isi air ya guys. Di sini saya dibantu dengan rekan-rekan teman-teman saya, enggak cuma saya sendirian untuk proses pembuatan kolam ini guys. Dan pelaku dan step-stepnya itu saya yang merancang dan merakit. Rekan-rekan saya membantu saya untuk pemasangan ini. Ada yang membantu membantu mengukur, mengaduk, dan pengecoran. Saya sket 4 ya chamber di kolam saya ini, karena saya membuat simple, tapi saya akan bermanfaat ketika fungsinya chamber ini lebih berfungsi dari chamber-chamber yang lain ya guys. Ini terlihat sangat rapi chamber di samping, dan tidak terlihat chamber ya. Nanti atas di chamber itu kita tutup menggunakan kayu guys. Saya menggunakan batu alam, depannya menggunakan batu. Kita mulai
Masuk, tetap masuk. Masuk dari bawah. Masuk, dia nanti nongsong ke bawah dia. Bawahnya dibolongin. Ini kan sama dengan 3. Iya. Itu kan nggak ada yang. Nah ini guys, udah kita cat. Tinggal nunggu kering. Lalu setelah kering kita akan mengisi airnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, agar kalian bisa membuatnya di rumah sendiri, khususnya buat rekan-rekan yang hobi atau yang menyukai ikan sejenis ikan koi. Kalian bisa mengikuti tutorial saya pembuatan kolam koi agar kolam koinya tetap bening dan air tidak keruh. Cara instalasi chambernya pun sudah saya jelaskan tadi ya guys. Nah ini guys, ini saya baru mengisi air. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan tekan tombol lonceng, dan komen di kolom bawah ini. Bagi rekan-rekan kritik dan sarannya, lanjut di komen. Saya sangat senang sekali jika teman-teman mengkritik atau berargumentasi tentang pembuatan kolam koi. Akan kayak ilmu biar bisa berkembang lagi saya, dan akan terus belajar dan belajar lagi. Nah ini guys, saya setelah pengisian, setelah itu saya menaruh pot-pot bunga di sini buat hiasan. Rumputnya saya menggunakan rumput sintetis ya guys. Kenapa saya menggunakan rumput sintetis? Karena ini ruangannya kedap, dia tidak terkena sinar matahari. Dia menggunakan atap baja ringan, makanya saya memasangnya dengan rumput sintetis. Airnya masih kering karena kita akan menguras lagi. Kita akan mencoba. Sudah 100% ya guys, nampak terlihat indah. Tinggal menunggu air penuh, lalu kita akan menghidupkan mesinnya. Kenapa airnya keruh? Karena baru pertama kita memasukkan airnya guys, dia terlihat keruh karena cat-cat yang belum seberapa mengering, dia terkena air terus dia pudar ya guys. Bukan pudar, dia berwarna menjadi hitam. Setelah kita pengisian air agar koi bisa langsung dapat dimasukkan, pertama kita isi airnya dengan penuh, dengan full, lalu kita tabur air garam ya guys. Kita diamkan selama 3 hari, lalu kita kuras, kita isi lagi garam sampai 3 hari lagi. Setelah itu kita kuras, bersihkan, baru kita isi air, diamkan air itu selama 1 minggu, lalu kemudian kita masukkan ikan koi. Insyaallah dia tidak akan stres ataupun mati ataupun korengan dan penyakitan, karena fungsinya chamber ini, kita harus menghidupkan chamber ini terus menerus ya guys.
generatornya kita harus hidupkan terus supaya apa, oksigen, karena rentangnya koi itu kalau tidak menggunakan oksigen dia tidak bisa tidak bisa berkembang ataupun menarik udara ataupun bernafas ya. Ya seperti ruangan ditutup di lemari, kedap udara, dia lama kelamaan dia akan mati. Proses pembuatannya sangat mudah dan simpel, dan waktunya tidak lama. Saya mengerjakan ini cukup dengan menggunakan waktu 4 hari. Nah, coba kita hidupkan mesinnya guys. Gelap ya guys, karena ini sampai pengerjaannya prosesnya sampai malam, sampai larut malam. Nah, kita cobakan, tidak terlihat ya guys karena menggunakan kaca saya guys. Sudah melemah baterainya ya guys. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti tutorial Ini jadinya finishing dan ini sudah ucapkan jadi, selamat sudah terlihat beraktivitas. seperti Bagi kolam ya rekan-rekan guys. yang ingin mengikuti tutorial saya, silahkan. Kalau mendapat mencapai Anda tidak mempunyai cukup biaya, cukup Anda buat sendiri dan instalasi seperti terima kasih ya guys. Assalamualaikum.